Kemudian dengan pisau dapur tersebut dia menghampiri sekelompok kerumunan pemuda. Halo guys, welcome back to my channel. This is Toror Channel. Di sini kita akan membahas yang menyangkut tentang peristiwa, tragedi, lubang buaya, lubang neraka, misteri pun ikut kita bahas, berita domestik mancanegara pun ikut kita sambut guys, dan hal-hal yang viral lainnya. Jadi guys, beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah membahas tentang kejahatan kriminal di Meksiko dan ditemukannya kuburan massal di sana. Dan itu bukanlah hal baru di sana karena memang sudah sering terjadi. Dan dari Meksiko kita akan terbang ke Amerika lainnya, tepatnya di negara adidaya, Amerika Serikat guys. Ini ada sebuah peristiwa tragedi yang terjadi di sana, di mana seorang pemuda mati karena ditembak. Pemuda ini masih muda dan itu terjadi karena ulahnya sendiri guys. Ada apa ini? Jadi guys, sebelum kita melanjut ke pembahasan, saya hanya ingin sedikit memberi pemberitahuan kepada kalian atau berupa pesan kepada kalian. Mudah-mudahan sih bisa sedikit menjadi refleksi buat kalian tentang hal ini ataupun evaluasi buat kalian tentang kejadian ini. Jadi guys, buat kalian sering membuat konten YouTube prank, alangkah lebih baiknya kalian itu menata dulu skenarionya lebih matang. Atau memang sudah matang, sudah pantas, sudahkah kalian memikir kanan dan kiri, baik dan buruknya, dampak positif dan negatifnya, aksi yang akan kalian lakukan. Jika memang sudah matang, sudah ya cukup mapan untuk melakukannya, memang tidak akan terjadi hal yang bisa merugikan kalian ataupun hal yang bisa merugikan orang lain, maka lanjutkan guys. Namun jika kalian ingin melakukan aksi tersebut tanpa memikirkan hal yang positif dan negatifnya, adakah kerugian bagi orang lain atau bagi kalian sendiri, itu adalah kesalahan terbesar guys. Dan bisa saja kita anggap sebuah lelucon itu bisa menjadi dampak buruk bagi orang lain ataupun bagi kita sendiri. Tentu kita dalam membuat sebuah aksi prank ataupun lelucon ataupun gurauan demi sebuah eksistensi harus mengorbankan diri kita sendiri ataupun ada yang harus terkorbankan karena ulah kita. Ini bukanlah hal yang baik guys untuk ditiru. Dan apalagi kita menguploadnya di dunia maya, di mana jangkauan dunia maya sendiri itu sangat luas, sangat universal guys. Jadi ini bisa saja menjadi contoh yang sangat tidak baik. Sebenarnya sih saya sendiri ya tidak menganggap terlalu gimana-gimana ataupun apalah ini. Sebenarnya itu hak dari pribadi dia sendiri mau bikin konten seperti apa. Itu real saja, sah-sah saja. Namun tidak elok jika harus membuat konten YouTube dalam bentuk prank. Kalau harus ekstrim itu rasanya gimana gitu loh guys. Namun alangkah lebih baiknya sih memilah dulu agar kejadian apa yang terjadi di Amerika Serikat ini, di mana dialami oleh seorang pemuda yang berusia 20 tahun, dia harus merenggut nyawanya sendiri guys karena ulahnya sendiri. Lantas bagaimana sih kronologisnya? Dan tentunya semoga bisa menjadi pembelajaran baru bagi kalian dalam membuat konten-konten YouTube, ingin membuat lelucon untuk orang lain ataupun buat kalian sendiri demi sebuah eksistensi. Bagaimanakah kronologisnya? Yuk kita simak di Toror Story Horror. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi guys, minggu-minggu ini lagi heboh di negara Paman Sam, tempat kelahiran saudara saya. Tepatnya di Amerika Serikat, di Nashville. Jadi ada seorang pemuda yang bernama Timothy Wilkes. Dia berusia 20 tahun dan dia adalah seorang konten kreator YouTuber. Dia sering membuat konten YouTube dalam bentuk prank. Prank itu adalah sebuah lelucon di mana di Indonesia sendiri eksis ketika si Atta Halilintar sering membuat prank pada keluarganya ataupun pada siapapun atau pada teman-temannya. Itu memang prank-prank yang masih dalam hal yang wajar untuk mengadu perasaan seseorang. Bisa dengan barang yang dia sayang kemudian disembunyikan. Itu masih dalam bentuk hal yang wajar dan sah-sah saja. Namun yang dilakukan oleh seorang pemuda yang ada di Amerika, Timothy Wilkes ini kelewatan batas guys, dimana dia melakukan aksi prank dengan sangat ekstrim. Memang di Amerika sendiri ini bukan hal baru yang terjadi. Kalau banyak konten YouTuber yang terlalu sering membuat konten YouTube tapi sering merugikan orang lain maupun dia sendiri guys. Bahkan ada yang harus masuk ke jeruji besi hanya gara-gara konten YouTube-nya. Jadi guys, Timothy Wilkes ini pada suatu hari, tepatnya kejadian ini terjadi pada tanggal 5 Februari 2021. Jadi baru-baru hangat saja guys. Si Timothy Wilkes ini dengan temannya dia membuat aksi prank pada taman yang ada di Nashville tersebut di Amerika Serikat. Taman keluarga, bisa dibilang semacam banyak orang di sana, banyak anak-anak di sana, orang tua yang camping gitu loh guys. Si Timothy Wilkes ini pun merancang sebuah aksi untuk membuat prank pada orang-orang yang ada di sana. Jadi guys, si Timothy Wilkes ini bersama temannya dia membuat aksi prank seolah-olah mereka itu ingin merampok dan mereka
pada saat melakukan aksi prank tersebut membawa sebilah pisau dapur. Kemudian dengan pisau dapur tersebut dia menghampiri sekelompok kerumunan pemuda yang ada di taman tersebut, dan seorang pemuda yang ada di sana di mana dia berusia 23 tahun, dia bernama David Starnes Jr. Dia merasa ketakutan dengan apa yang telah dilakukan oleh si Timothy Wilkes ini karena dia memang tidak tahu latar belakang maksud daripada Timothy Wilkes ini. Jadi dia dalam seketika pun mengeluarkan senjata karena dia merasa dirinya terancam dalam keadaan tidak aman, ataupun dia ingin membela diri karena dia merasa perampok sedang mendekati dia. Dia pun langsung mengeluarkan senjata yang memang dia bawa. Dia pun menembak si Timothy Wilkes ini hingga si Timothy ini meninggal di tempat, guys. Kemudian teman yang bersama si Timothy Wilkes ini pun menghampiri teman yang telah ditembak oleh si David ini. Dan kemudian datanglah polisi yang ada di tempat tersebut dan langsung melakukan investigasi terhadap si David Starnes ini yang telah menembak si Timothy Wilkes. Si David Starnes ini pun mengatakan kalau dia tidak tahu menahu kalau si Timothy Wilkes ini sedang melakukan aksi prank untuk konten YouTube-nya. David ini melakukan karena pada saat itu dia merasa dirinya sedang terancam, jadi dia berhak untuk membela diri dan kemudian dia menembak Timothy Wilkes ini hingga tewas di tempat. Itulah yang dia katakan kepada pihak kepolisian. Dan guys, dalam aksi penembakan tersebut tidak ada tersangkanya, guys, karena memang si David Starnes ini hanya melakukan pembelaan diri terhadap dirinya karena pada saat itu dia tidak tahu menahu kalau si Timothy Wilkes ini sedang membuat aksi prank untuk konten YouTube-nya. Ini real saja, guys. Kita sebagai manusia tentu kita ketika sedang terancam ataupun nyawa kita berada di ujung tanduk, kita akan melakukan aksi yang serupa karena orang yang bersangkutan tersebut tidak melakukan konfirmasi dulu kepada kita. Jadi ini hal yang wajar saja nggak sih, guys? Jadi guys, tentang kepemilikan senjata di Amerika Serikat sendiri, amandemen Amerika sendiri mengatur di mana kepemilikan senjata di Amerika Serikat itu dilegalkan, dan ada juga yang tidak boleh menggunakan senjata di Amerika, guys. Ini juga diatur. Siapa saja yang bisa menggunakan senjata di Amerika Serikat itu, yaitu masyarakat yang memiliki umur di atas 18 tahun lebih. Dan David Starnes sendiri di sini dia memiliki umur 23 tahun. Jadi dia dilegalkan untuk menggunakan senjata dan dibawa kemana-mana. Dan siapa saja sih yang tidak boleh menggunakan senjata di Amerika Serikat itu? Yaitu mereka yang sudah pernah menjadi tahanan ataupun narapidana bolak-balik masuk ke dalam tahanan ataupun residivis, dia tidak diperbolehkan. Dan mereka orang-orang asing yang baru masuk ke Amerika Serikat itu juga tidak diperbolehkan. Dan mereka yang pernah melakukan kekerasan di dalam rumah tangga itu juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan senjata di sana. Dan anak-anak di bawah 18 tahun ke bawah itu juga tidak dilegalkan menggunakan senjata di Amerika Serikat. Jadi itulah guys kasus di mana seorang YouTuber yang melakukan aksi prank dengan menjadi seorang perampok di tengah kerumunan di Amerika Serikat hingga dia pun berakhir merenggang nyawa akibat leluconnya sendiri. Bisa dibilang kayak senjata makan tuan. Sebenarnya sih ini sangat-sangat tidak mendidik ya guys. Melakukan aksi prank itu seharusnya dia itu berpikir dulu ataupun menata lebih baik dulu ketika melakukan aksinya, di mana dia harus mempertimbangkan isi kepalanya dengan isi orang lain, di mana dia membawa senjata. Kan tidak mungkin orang lain itu akan berpikir sama seperti yang dia pikirkan, di mana dia hanya membuat lelucon dan sekarang nyawa dia harus melayang karena ulahnya sendiri. Nih, jadi guys, ini bisa menjadi evaluasi bagi kalian yang sering membuat konten-konten YouTube dan aksi-aksi prank. Alangkah lebih baiknya sebelum kalian terjun ke aksinya langsung, kalian tata dulu skenario-nya, kalian pikirkan dulu dampak yang terjadi pada kalian dan dampak kepada orang lain. Karena tentu saja kita tidak mau apa yang kita lakukan ini membuat kerugian bagi orang lain. Jadi guys, itu saja, semoga pemberitaan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. So, jangan lupa like, komen, dan subscribe.